Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jamaah Ziarah Wali Al-Maunah yang kami hormati, dan semua saja pemirsa YouTube Al-Maunah channel yang berbahagia. Kali ini saya akan melanjutkan dari topik asal usul Sayyid, Syekh ataupun Habib ya. Namun ada keterkaitannya ya, yaitu tentang pentingnya ya, kita memahami silsilah nasab ya. Karena dari situ ya kita akan tahu lebih lengkap lagi tentang sejarah seorang wali ya. Karena di dalam berziarah ya itu menyangkut sejarah ya. Sudah pasti sejarah itu tidak bisa kita lepaskan ya. Maka di sini saya tekankan ziarah itu juga ada tambahan sejarah ya. Kemudian ilmu sejarah ya itu ada yang namanya silsilah nasab ya. Apa sih silsilah dan apa nasab ya? Silsilah itu mata rantai ya, yang seperti diagram. Kalaupun nasab itu adalah keturunan ya. Jadi kalau menyebut itu silsilah nasabnya, keturunan, bisa juga langsung keturunan ya, biasanya orang Jawa ya, keturunan siapanya. Nah, kalau lengkapnya silsilah nasabnya. Nah, kenapa silsilah nasab ini menjadi penting ya di dalam sejarah ya, hubungannya dengan kita ziarah ini ya? Karena ya ada beberapa informasi ya, sekarang ini kan zamannya Google dan YouTube-nya. Nah, namun dari beberapa informasi tersebut itu kadang perlu kita koreksi ya. Ada info yang memang salah ya. Ya, ada info juga yang semuanya itu benar. Ya. Contoh ya, Syekh Jalaluddin atau Syekh Jali Makam Towo ya, yang ada di Tuban kemarin itu ya, di dalam blog ada menyebutkan Syekh Jali atau Makam Towo itu Syekh, disebut Syekh Ngalim Murtolo dari Gresik ya. Nah, ini kalau orang paham sejarah ya, itu pasti wah ini janggal ini ya. Syekh Ngalim Murtolo itu identik dengan Ali Murtado ya, kakaknya Sunan Ampel. Maka sudah pasti ya lain orang ya, beda orang dengan Said Ali Murtado. Kalau Said Ali Murtado itu kakak Sunan Ampel, kalau Syekh Jalaluddin ya beliau sendiri ya, dari keturunan yang lain ya. Nah, jadi penting sekali untuk memahami istilah-istilah seperti Sayyid ya, Syekh, kemudian ilmu tentang silsilah nasab ya, agar kita memahami ya, benar-benar memahami siapa sosok dibalik seorang wali yang kita ziarahi itu ya. Karena ini juga penting ya, agar kita tidak salah dan sembarangan ya. Dan ada contoh lain ya, misalnya
Mbah Sambu ya, itu katanya keturunan Joko Tingkir ya. Nah, tapi mengapa di situ ada tulisan nama tertera Sayyid ya. Nah, tidak semua orang besar ya, orang berpengaruh ya, orang kerajaan itu keturunan Rasulullah ya. Harus kita lihat dulu silsilahnya dari mana ya. Nah, tidak semua orang yang berjasa ya, baik di kerajaan ataupun lainnya ya, itu keturunan Rasulullah. Makanya kita perlu teliti ya, melihat gelar pada seseorang ya, entah itu sayyid ya, atau sunan. Nah, itu kita perlu teliti ya. Kalau Joko Tingkir ya, sebenarnya ya kalau dilihat ke atas ya, itu kan Joko Tingkir bin Ki Ageng Pengging ya. Ki Ageng Pengging itu nama lakopnya, nama julukannya ya. Nah, nama aslinya itu Kebo Kenongo ya. Jadi jelas ini orang Jawa ya. Ya, jelas orang Jawa ya. Kemudian ke atasnya lagi Joko Sengoro ya. Ki Ageng Pengging kemudian punya ayah Joko Sengoro ya. Terkenalnya dulu Joko Sengoro ya. Mendapat gelar Prabu Andayaningrat ya. Karena beliau menjadi menantu dari Raja Brawijaya ya. Istrinya itu Ratu Pembayun ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ada yang silsilah nasab yang lain mengatakan Joko Sengoro ini nama aslinya Said Muhammad Kebungsuan ya, yang marganya Adomathon ya. Adomathon itu adalah marganya para wali songo ya. Kalau para habib ya itu macam-macam ya, banyak, ada yang Haddad, Asegaf ya, Ta'abud ya, bin Yahya ya. Nah, nanti kita akan ulas lagi tentang marga-marga tersebut ya. Makanya silsilah dari Mbah Sambu itu kalau orang tidak paham tentang ilmu sejarah, maka hasilnya adalah ngawur ya, kamu dalam memanggil sebutan tersebut ya. Kalau Mbah itu kebanyakan Jawa ya, sebutan Mbah itu Panembahan ya, asalnya Panembahan ya. Saya kira cukup sekian ya, tentang pentingnya memahami ilmu ya, silsilah nasab ya, karena tanpanya kita akan ngawur ya dalam memahami sosok dari seorang wali tersebut ya. Tidak menjadi masalahnya apakah itu orang Jawa atau orang Cina ya. Orang Jawa juga bisa menjadi syekh ya, bisa ya, menjadi sunan bisa ya. Orang Cina juga bisa menjadi syekh atau sunan ya, kalau mereka memang memenuhi syarat-syarat tersebut ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.